Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Rifki Ananta dengan NIM A11 2023 15116 dari kelompok A11 4416 pemrograman web lanjut. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan UTS pemrograman web lanjut saya. Jadi langsung saja kita masuk ke intinya. Yang pertama, kita akan menginstal code Igniter 4 dulu. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendownload SAM Control Panel. SAM Control Panel ini bisa di-download di websitenya. Ini websitenya, bisa di-copy. Lalu pilih OS sesuai OS masing-masing. Setelah di-download, bisa diinstal, tinggal mengikuti prosedurnya. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownload lagi, dan saya sudah menginstal. Lalu selanjutnya adalah mendownload Composer. Untuk mendownload Composer bisa di web ini, lalu bisa di-download exe-nya di ini. Karena saya juga sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Dan jika sudah diinstal, kita buka command prompt, lalu ketikkan Composer. Nah, ini akan menampilkan jika komposernya sudah terinstall dan terdapat informasi versi komposer yang sudah terinstall. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah men-setting path pada environment variable. Kita ketikkan environment, lalu masuk ke ini. Kita buka environment variable, lalu ke path. Di sini sudah ada, karena saya sudah ada, jadi tidak perlu lagi. Jika belum ada, tinggal tambahkan seperti ini. Ininya sesuai instalan SAM masing-masing. Jika sudah buka SAM, lalu buka config di ini php.ini untuk mengaktifkan extension. Carikan intl. Nah, cari yang ini extension sama dengan intl. Sebelumnya harusnya ada tanda titik koma. Jika ada seperti ini, tinggal dihapus saja lalu di save. Jika sudah, tinggal ditutup. Lalu untuk membuat project code Igniter-nya, bisa membuka VS Code atau bisa di sini. Contohnya saya akan membuat di sini, tinggal buka command prompt, lalu ketikkan seperti ini. Jika sudah, tinggal di enter lalu tunggu sampai terinstall. Jika sudah seperti ini, artinya sudah selesai terinstall, dan di filenya bisa dilihat terdapat project tadi. Jika sudah, tinggal buka VS Code. Kita buka project yang tadi. Jika sudah ke folder projectnya, kita buka terminal. Ini terminal, kita masukkan seperti ini.
Jika sudah, kita bisa menjalankan programnya dengan mengetikkan komen seperti ini. Kita pencet ini, lalu dia akan masuk ke projectnya. Baik, jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan project UTS saya. Jadi saya akan mempresentasikan urut sesuai soal UTS-nya. Yang pertama itu adalah membuat roots. Untuk membuat rule default untuk halaman login, membuat root ke halaman dashboard berdasarkan role user dan admin. Rootnya itu menggunakan berbasis controller. Jadi bisa dilihat seperti ini. Jadi ini adalah root defaultnya. Nah, ini root defaultnya menggunakan filter. Filternya itu saya beri nama out. Jadi ketika user belum login, dia akan di direct ke menu login. Contohnya seperti ini. Saya akan run. Nah, seperti ini. Jadi ketika dibuka tadi, jadi ini saat pertama kali dibuka akan didirect ke halaman login karena user belum login. Jadi jika ini dihapus gini, ini tetap akan masuk ke halaman login tadi. Jadi jika ingin masuk ke dashboard, user harus login terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ini adalah roots untuk ke halaman ke dashboard admin, dan ini juga roots untuk ke dashboard user. Ini sudah saya beri filter, role-nya itu admin. Jadi jika yang masuk adalah admin, dia akan masuk ke dashboard admin. Dan begitu pun juga sebaliknya, filternya itu di sini. Jadi ini adalah fungsi untuk memfilter role tersebut. Ini adalah fungsinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah membuat controller, yaitu aus controller dan dashboard controller, dan juga menambahkan fungsi login dan logout pada out controller, dan juga menambahkan fungsi untuk menampilkan data pada dashboard sesuai role pada dashboard controller. Jadi ini adalah out controller saya. Nah, ini out controllernya itu untuk menampilkan form dan memproses data yang dikirimkan dari form tersebut. Ini jadi bisa dilihat seperti ini. Ini fungsi-fungsinya. Jadi ini adalah dashboard controller dashboardnya, yaitu ini ketika role-nya yang login adalah admin, dia akan masuk ke halaman dashboard admin, dan ketika yang user dia akan masuk ke halaman dashboard user. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah membuat login page dan session, yaitu membuat halaman login dengan form input username atau email dan password. Gunakan enkripsi passwordnya itu dengan password hash, tidak menggunakan MD5 atau yang lain, dan username dan password untuk masing-masing role akan dilakukan secara hardcode, ditulis di file PHP-nya. Jika login berhasil, user akan diarahkan ke dashboard berdasarkan role-nya. Simpan data usernya itu ke session, yaitu ID, username, dan role. Lalu juga tambahkan tombol logout. Seperti ini. Jadi ini adalah form loginnya. Ini untuk mengenerate password, yaitu tadi menggunakan password hash. Jadi ini bisa, ini contohnya, ini untuk
admin dan ini untuk user. Jadi ini adalah password adminnya dan ini password usernya. Setelah itu jika ingin membuat akun admin atau user bisa di sini. Ini adalah username dan passwordnya. Ini sesuai masing-masing dan ini passwordnya itu di generate dari ini, hashnya itu di generate dari root genpass ini. Jadi jika ingin melihat atau mencari hash dari password tersebut bisa dilakukan di browser seperti ini. Ini bisa dimasukkan genpass sesuai rootsnya tadi, genpass. Jadi yang ini urutannya itu tergantung sesuai ininya. Jadi yang atas itu admin, yang bawah itu sebenarnya terserah sih. Ini mungkin jika ini bisa dimasukkan ke sini itu juga bisa. Dan ini adalah untuk tampilan halaman loginnya tadi. Untuk halaman loginnya ini adalah untuk tampilannya login seperti ini. Ini nanti dia akan di render pada layout clear ini, seperti itu. Oh iya, juga ini simpan data usernya itu ke username dan role, dan ini tidak saya tambahkan ID karena saya kurang tahu ke ID itu mungkin maksudnya password atau bagaimana, tapi saya tidak tambahkan, saya cuma menggunakan username dan role. Dan ini adalah jika user telah login, ketika telah memasukkan username dan passwordnya. Seperti ini fungsinya. Nah, jika yang masuk admin, maka dia akan diarahkan ke dashboard admin ini, ke root admin, dan ini juga jika begitupun juga user. Nah, jika username dan passwordnya salah, maka dia akan ditampilkan seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Misal saya masukkan ini admin, dia akan masuk ke halaman admin. Jadi ini adalah tampilan dashboard adminnya. Ini juga ada untuk logout. Ini adalah fungsi untuk logoutnya, seperti ini. Lalu jika misal kita usernya itu namanya Yama, dan ini passwordnya itu ini ya, ini hashnya. Jadi yang dimasukkan di sini hashnya, dan ini itu passwordnya. Jadi nanti dimasukkan di sini yaitu passwordnya ini. Nah, ketika user yang login itu akan di direct ke dashboard user. Bisa dilihat ini, jika ini bisa menampilkan nama usernya, dan ini juga ada dashboard user. Jika ini user, maka di sini akan ditampilkan yaitu bahwa ini user. Lalu jika password dan username-nya salah, misal ini, nah ini akan ditampilkan pesan kesalahan seperti ini, username dan password salah, atau username aja yang salah, atau mungkin passwordnya aja yang salah, tetap akan ditampilkan seperti ini. Dan ini kodenya. Itu ketika salah dia akan didirect kembali ke halaman login ini dan akan ditampilkan pesan kesalahan username dan password salah, seperti itu. Lalu yang nomor 5 ada mengambil value dari controller ke view,
yaitu menampilkan nama user yang sedang login di halaman dashboard seperti tadi. Jika login user akan ditampilkan namanya user, ini namanya, dan ini juga saya tambahkan di sini. Dan tampilkan variabel milik user dan admin tertentu di view dashboard user. Jadi ini adalah dashboard usernya. Di sini ada jadwal, kalau ini berbeda. Ini ada keranjang transaksi, jika masuk ke sini akan didirect ke halaman keranjang. Ini akan didirect ke halaman transaksi. Begitupun juga kalau yang login admin akan berbeda. Ini yang perbedaannya. Jadi ini bisa dilihat tadi dashboard user, sekarang adalah dashboard admin, dan ini juga ada nama adminnya. Admin ini nama usernya, dan ini adalah role-nya, admin atau user gitu. Dan ini juga tadi di sini ada keranjang dan transaksi. Di sini di dashboard admin diganti dengan data produk dan data pelanggan. Selanjutnya pada soal nomor 6 menggunakan layout dengan template. Templatenya itu saya menggunakan SB admin. Jadi ini adalah filenya, file templatenya. Dan menggunakan teknik layouting header, sidebar, konten, dan footer. Jadi di sini yang menjadi acuan saya adalah di sini index.html, ini adalah halaman dashboardnya. Lalu ini layoutnya saya pisah-pisah seperti ini. Ini ada bagian footer, ini header, dan sidebar. Dan untuk pada kontennya itu berada di sini. Ini sesuai dashboard masing-masing. Jadi ini adalah untuk tampilan admin, dashboard admin, dan ini adalah untuk tampilan dashboard user. Jadi semua itu layoutnya itu ada di sini. Nah ini untuk merender headernya, dan ini untuk merender sidebarnya, dan ini untuk merender kontennya tadi, dan ini untuk merender footernya, dan ini adalah untuk pemanggilan asetnya. Saya rubah seperti ini semua agar dia bisa memanggil aset-asetnya, karena itu sebelumnya seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi ini dia nanti juga tidak berubah seperti tadi, dia tidak akan mau memanggil asetnya tadi. Jadi dia tidak akan, tampilannya tidak akan seperti pada template karena belum berhasil dipanggil aset-asetnya tadi. Seperti itu. Oh ya, lalu juga ada tadi untuk tampilan keranjangnya. Ini adalah tampilan untuk tampilan keranjang, ini untuk tampilan login, dan ini adalah untuk tampilan produknya. Ini adalah tampilan transaksi. Jadi semua itu juga seperti produk, pelanggan, keranjang, ini juga ada controllernya. Ini merupakan controllernya, ini kontrol transaksi, ini produk, ini pelanggan, dan ini juga keranjang. Lalu untuk yang soal terakhir, filter akses untuk role tertentu, yaitu membuat filter untuk mencegah user mengakses ke halaman admin dan sebaliknya. Jika user itu tidak memiliki akses, redirect ke halaman dashboard sesuai role-nya, atau menampilkan pesan error, seperti itulah. Nah, jadi ini adalah seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Ini adalah fungsinya agar mencegah user itu masuk ke halaman admin atau sebaliknya ya. Dan ini jika role-nya itu tidak admin, jika misal user masuk tapi kok malah ke admin,
Nah, ini filternya. Ini jika role-nya itu tidak admin, maka dia akan dikembalikan ke halaman user. Dan begitu juga ini yang jika dia bukan user, maka dia akan dikembalikan ke halaman admin. Nah, seperti itu. Nah, filter ini perlu ditambahkan pada bagian ini, pada bagian app config, lalu di bagian filter.php ini perlu ditambahkan seperti ini. Nah, role ini untuk memfilter role tadi, dan out ini untuk agar user jika masuk harus login terlebih dahulu. Nah, ini pada filter tadi. Ya, jadi ini merupakan demo dari web yang telah saya buat. Nah, misal saya sebagai admin, saya akan login sebagai admin. Ini adalah dashboard adminnya. Misal saya ingin ke data produk, saya ingin ke data pelanggan, dan ini untuk kembali ke dashboard. Di sini juga bisa. Lalu jika saya adalah seorang usernya, nah ini saya tadi masukkan passwordnya salah, akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, ini ketika saya berhasil masuk sebagai seorang user. Ini adalah tampilan dashboardnya. Ini, kalau saya ingin ke keranjang, ini bisa mau melihat transaksi, dan kembali ke dashboard. Mungkin cukup itu saja presentasi untuk project UTS saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.